Selamat pagi teman-teman. Pada hari ini kami akan menjelaskan mengenai konflik Sampit yang terjadi pada tahun 2001. Inti dari konflik ini adalah perpecahan antar etnis yang bermula di Sampit, Kalimantan Tengah, yang berujung menyebar ke provinsi-provinsi lain. Konflik ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain adalah: 1. Adanya ketimpangan ekonomi karena suku Dayak merasa tersaingi oleh warga Madura yang semakin menguasai berbagai sektor di Kalimantan Tengah. Yang kedua, adanya stereotipe negatif dari kedua etnis, seperti Dayak tuh dianggapnya kurang maju lah, terus Madura tuh dianggapnya kasar, agresif, yang membuat mereka tuh saling benci gitu loh. Terus yang ketiga, adanya perbedaan budaya antara dua etnis tersebut. Dayak dengan posisi yang di mayoritas lebih tinggi dan Madura di posisi yang minoritas berarti lebih rendah. Ditambah lagi, Madura ini memiliki kekuatan solidaritas internal yang kecil, berarti ini ngebuat mereka benar-benar ada di posisi yang lebih di bawah daripada Dayak. Yang terakhir, Dayak tuh frustrasi karena mereka tuh merasa kebutuhan dasar mereka tuh kurang terpenuhi, sedangkan etnis lain lebih maju. Mereka merasa kurang terpenuhi karena mereka tahu kalau misalnya warga Madura ini yang menguasai sektor-sektor di Kalimantan Tengah. Makanya mereka kesel, kok kita doang nih yang kayaknya gak ada apa-apanya dibandingkan etnis lain. Kok kita doang yang didiskriminasi istilahnya. Kemudian alurnya ya teman-teman. Melihat dari faktor-faktor yang telah aku sebutin tadi, pemicu langsungnya sebenarnya banyak gitu loh. Tapi ada satu yang bikin konfliknya ini benar-benar muncul, yaitu sebuah klaim dari warga Madura yang membakar rumah warga Dayak yang memicu serangan balik. Jadi udah dibakar terus diserang balik. Dan sengketa judi yang terjadi di desa Kerengpani yang menyebabkan pembunuhan warga Dayak secara massal. Kemudian serangan balasan pun terjadi. Konflik yang awalnya bersifat lokal dan internal di dalam antara mereka sendiri berubah menjadi kekerasan massal. Warga dari kedua kelompok saling menyerang dan menggunakan senjata tajam tradisional maupun alat seadanya. Rumah-rumah dibakar, fasilitas umum dirusak, dan ribuan orang terpaksa mengungsi demi menyelamatkan diri mereka sendiri. Jadi di sini yang terancam bukan hanya Madura, bukan hanya Dayak, tapi dua-duanya dan warga-warga di sekitar mereka. Kemudian kekerasan ini dikenal sangat brutal dan menelan banyak korban jiwa, terutama dari pihak warga Madura. Situasi ini semakin tidak terkendali ketika konflik menyebar ke daerah lain seperti Palangkaraya dan Kuala Kapuas, membuat Kalimantan Tengah berada dalam kondisi darurat keamanan. Pemerintah akhirnya menurunkan aparat keamanan militer untuk meredam konflik. Ribuan warga Madura dievakuasi keluar dari Kalimantan Tengah untuk mencegah jatuhnya korban lebih banyak. Setelah berbulan-bulan konflik pun perlahan meledak, meninggalkan trauma mendalam dan luka sosial yang tidak akan sembuh, yang berujung ke korban jiwa di angka 500 sampai 1000 nyawa. Terdapat hal mistis yang terjadi dalam konflik Sampit. Konflik Sampit ini menyertakan suku Dayak pedalaman yang konon turun langsung serta dipimpin Panglima Burung atau Pangkalima, yaitu sosok suku Dayak yang konon terkenal sakti. Panglima Burung sebenarnya adalah sosok yang selalu mengalah, cinta damai, suka menolong, serta sangat sederhana. Namun, Panglima Burung akan menjadi sosok yang pemberani dan menakutkan jika suku Dayak selalu disudutkan dan diancam. Panglima Burung dapat menciptakan mandau atau golok terbang yang ketika dilemparkan akan mengikuti musuhnya dan menebas kepala musuhnya. Panglima Burung sejatinya hanyalah mitos, namun sangat diyakini keberadaannya oleh warga suku Dayak. Adapun beberapa tokoh kunci yang terdapat dalam konflik Sampit ini diantaranya adalah Dr. Andes Haji Malik Ibrahim, yaitu pejabat pemerintah yang ditunjuk sebagai mediator untuk konflik ini dan ia berhasil mempertemukan kedua belah pihak untuk penyelesaian konflik yang damai. Lalu yang kedua adalah Profesor Dr. Parsudi Suparlan PhD, yaitu ahli antropologi dari UI yang memberi sumbangan penting dalam mencari penyelesaian konflik. Lalu yang terakhir ada Megawati dan Gus Dur. Mereka menerapkan pendekatan keamanan, evakuasi warga, dan dialog damai yang melibatkan tokoh adat Dayak dan Madura untuk meredakan pertikaian. Setiap konflik tentu terdapat upaya penyelesaiannya atau solusi. Menurut dari beberapa sumber, konflik Sampit ini diselesaikan dengan beberapa cara. Di antaranya adalah pemerintah memfasilitasi rekonsiliasi sosial, yaitu dengan melalui dialog, penyuluhan, dan pemahaman budaya antara kedua suku dengan tujuan untuk membangun hubungan yang lebih baik dan harmonis. Penyelesaian dengan integrasi sosial juga dilakukan dalam upaya penyelesaian konflik Sampit ini.
dimulai dengan melakukan pertemuan damai antara pihak-pihak yang terlibat. Hal ini dilakukan untuk mencapai mufakat dan melibatkan lembaga-lembaga musyawarah. Melalui upaya integrasi sosial ini, kesepakatan damai pun tercapai. Namun, menghasilkan solusi yang cenderung lebih menguntungkan etnis Dayak sehingga menimbulkan ketidakpuasan di antara kalangan etnis Madura. Rehabilitasi pun diterapkan untuk mengatasi trauma, khususnya bagi etnis Madura yang kehilangan keluarga akibat kekerasan. Konflik sampit memiliki dampak yang berkepanjangan, yang paling terasa bukan hanya soal korban dan kerusuhan pada waktu itu, tapi ada efek jangka panjang yang sampai hari ini masih terasa. Dampak paling besar dan langsung terasa adalah pengungsian massal warga etnis Madura. Setelah konflik meluas, kondisi keamanan di Sampit dan beberapa daerah lain di Kalimantan Tengah sudah tidak memungkinkan untuk ditinggali. Pemerintah akhirnya melakukan evakuasi besar-besaran, termasuk lewat kapal laut, untuk memindahkan warga Madura ke Jawa Timur dan daerah asal mereka. Pengungsian ini bukan sementara, sebagian besar pengungsi tidak kembali lagi ke Kalimantan Tengah, sehingga dampaknya bersifat permanen. Akibat dari pengungsian itu, struktur penduduk Sampit berubah secara signifikan. Banyak kawasan permukiman yang sebelumnya ramai jadi kosong atau ditinggalkan. Pemerintah daerah harus melakukan penataan ulang wilayah pasca konflik, baik dari segi administrasi maupun tata ruang. Secara sosial, konflik Sampit meninggalkan trauma kolektif bagi masyarakat. Tidak hanya bagi korban langsung, tapi juga warga yang menyaksikan atau hidup di tengah situasi konflik. Kepercayaan antar kelompok etnis menurun tajam, dan setelah konflik, pola kehidupan masyarakat berubah. Banyak warga menjadi lebih tertutup dan cenderung berinteraksi dalam kelompoknya sendiri. Dari sisi ekonomi, dampaknya juga serius. Saat konflik terjadi, aktivitas perdagangan, pasar, dan distribusi logistik sempat lumpuh. Barang kebutuhan pokok sulit didistribusikan, kegiatan usaha berhenti, dan banyak orang kehilangan sumber penghasilan. Selain itu, konflik ini juga mempengaruhi kebijakan dan cara pandang pemerintah. Konflik Sampit menjadi salah satu alasan utama pemerintah mengevaluasi kebijakan transmigrasi, terutama terkait kesiapan sosial dan budaya daerah tujuan. Jadi, konflik Sampit itu bukan cuma saat kerusuhan tahun 2001, namun konflik Sampit memiliki dampak permanen pada masyarakat. Ini contoh nyata bahwa konflik sosial bukan hanya peristiwa sesaat, tetapi proses panjang yang bekasnya bisa bertahan jauh lebih lama daripada konflik itu sendiri. Selain pemerintah yang berperan sebagai fungsi untuk memelihara pertahanan dan keamanan, masyarakat pun diharapkan dapat ikut andil untuk mencegah agar konflik seperti ini tidak terjadi lagi. Masyarakat diharapkan dapat berpikir lebih positif dan tidak menilai negatif pada suatu kelompok tertentu.